Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat bika ambon ekonomis hanya menggunakan 2 butir telur, tapi hasilnya bisa bagus, anti gagal, berserat maksimal, enak banget. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk, simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Pertama-tama di sini akan saya bikin untuk santannya. Tuangkan air pada panci sebanyak 135 ml. Tambahkan santan instan 1 saset, ini kemasan 65 ml. Jadi total santan dan air sebanyak 200 ml. Kemudian akan saya tambahkan dengan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman nggak terlalu suka dengan aromanya, bisa menggunakan setengah sendok teh aja ya. Dan tambahkan dengan 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai yang udah digeprek. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil sering-sering diaduk-aduk biar nanti santannya nggak pecah. Masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, matikan kompor dan biarkan dingin. Nah, sambil menunggu dingin, di sini akan saya bikin untuk bahan biangnya. Ada 50 ml air hangat, kemudian 1 sendok teh gula, dan tambahkan dengan 1 sendok teh vermipan atau ragi instan. Kemudian diaduk-aduk hingga gulanya larut dan semua bahan tercampur. Kemudian ini akan saya diamkan selama 10 menit hingga raginya aktif yang tandanya keluar busa. Kemudian di wadah lain masukkan tepung tapioka sebanyak 100 gram. Saya pakai tepung tapioka merek Pak Tani. Kemudian tambahkan juga dengan tepung terigu serbaguna sebanyak 50 gram. Saya pakai merek segitiga biru. Dan tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian bahan kering ini bisa diaduk-aduk asal rata aja. Nah, ini teman-teman, raginya udah aktif, keluar busa-busanya. Langsung aja dituangkan ke campuran tepung dan gula. Kemudian masukkan juga santan yang udah dingin. Masukinnya bertahap teman-teman, sambil diaduk-aduk. Dan ini cukup diaduk manual seperti ini teman-teman ya, nggak perlu pakai mixer. Nah, ini tadi santannya saya tuangkan bertahap sebanyak 3 kali. Dan diaduk-aduk hingga licin. Kemudian di sini udah saya siapkan juga dengan 2 butir telur. Akan saya kocok lepas teman-teman. Kemudian kocokan telurnya langsung dituangkan ke campuran adonan. Kemudian aduk kembali. Hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan minyak goreng.
Nah, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur dan teksturnya licin, teman-teman. Ini kurang lebih selama 3-5 menit ya ngaduknya. Nah, hasil adonannya seperti ini, teman-teman. Dia sedikit berat ya. Kemudian nggak encer juga. Dan ini akan saya tutup rapat menggunakan kain selama kurang lebih 60 menit hingga adonannya mengembang, tandanya dia berbuih. Nah nih teman-teman, setelah 60 menit keluar buih di atas-atasnya ini ya. Ini tandanya adonannya berhasil dibikin. Nah seperti ini buihnya. Kemudian aduk semuanya hingga tercampur. Ini bisa langsung dimasak teman-teman. Di sini saya pakai cetakan martabak manis yang di bawahnya dialasi dengan gembreng ya. Bisa pakai tutup biskuit atau pakai seperti ini ya, bebas. Yang penting dialasi, tujuannya biar panasnya merata teman-teman. Kemudian biarkan ini panas menggunakan api sedang aja ya. Tandanya kalau udah dipersihkan air, ini dia langsung hilang teman-teman dan bunyinya segitu ya. Jadi cetakan ini harus benar-benar panas. Dan sebelum menuangkan adonan, diaduk-aduk terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk cetakannya ini nggak perlu diolesi apapun ya, langsung aja tuangkan adonannya tanpa perlu diolesi menggunakan margarin terlebih dahulu. Ini saya masukinnya nggak penuh teman-teman ya, sampai 3/4 aja. Takutnya nanti kalau pas dimasak dia bakal meluber. Ini menggunakan api sedang cenderung kecil aja teman-teman, biar nggak cepet gosong bagian bawahnya. Dan jangan ditutup dulu, biarkan keluar gelembung-gelembungnya teman-teman, sampai gelembung-gelembungnya dia pecah. Nah seperti ini ya, dia keluar pori-porinya seperti ini. Dan untuk bika ambon ini, apabila udah keluar gelembung-gelembung seperti ini dan pori-porinya tandanya udah berhasil, dalamnya pasti berserat, baru ditutup untuk mematangkan bagian atasnya atau permukaannya. Nah, untuk mengecek kematangannya, kalau permukaannya udah nggak ada yang lengket seperti ini, tandanya udah matang. Nah, ini siap diangkat teman-teman. Untuk hasil bika ambon dari resep ini menggunakan cetakan martabak manis menghasilkan 11 buah kue bika ambon teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini udah saya belah ya untuk mengetahui serat-seratnya. Dia teksturnya kenyal, kemudian empuk juga. Nah kayak gini, dia berserat maksimal teman-teman. Enak banget, kenyal. Ini kalau teman-teman misalkan nggak begitu suka dengan aroma kunyit bubuk, bisa dikurangin ya. Untuk takarannya bisa pakai setengah sendok teh aja. Wow, ini teman-teman dia berserat maksimal walaupun tanpa mixer dan tanpa oven. Hanya menggunakan 2 butir telur aja. Hasilnya bisa maksimal seperti ini teman-teman. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya maksimal, teman-teman harus cobain. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.